Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pilgub di DKI Jakarta, daerah khusus istimewa Jakarta Metropolitan, dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Kok bisa ya? Nah, begini. Ya, seperti yang saya pernah lihat, saya baca dari komen-komen netizen gitu ya di berbagai media massa, di mana yaitu kelemahan daripada Ridwan Kamil dan Suswono itu, yaitu blunder-blunder itu sendiri. Dan saya juga pernah membaca sebuah komentar dari netizen katanya, atau bahkan saya punya artikel. Mungkin dari faktor inilah yang membuat Ridwan Kamil dan Suswono tidak terpilih. Yaitu sebuah artikel yang mengatakan Ridwan Kamil itu sombong dan tidak merakyat. Itu komentar atau di artikel di mana saat itu Ridwan Kamil masih jadi wali kota dan gubernur. Apa Ridwan Kamil tidak merakyat? Tidak, memang. Dia tidak merakyat. Dia orangnya elegan, lebih eksklusif ya, dan lebih seperti menjaga jarak, dan lebih banyak menunjukkan diri. I'm something. Nah, saya mungkin bisa mengatakan sombong juga enggak sih. Soalnya gini, kesombongan itu tidak boleh dilihat dari gaya seseorang. Ya, mungkin dia gayanya memang begitu. Kalau dia memang tidak merakyat, memang dia tidak merakyat seperti Kang Deddy Mulyadi atau Pak Jokowi ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi dan Pak Jokowi itu terlihat dekat sekali dengan rakyat, tidak menjaga jarak gitu. Kayak seperti gua sama aja lah, nggak berbeda gitu. Nah, kalau dalam Ridwan Kamil itu seperti ada gap yang mana terkesan saya orang spesial dan kamu agak lain, terkecuali orang-orang tertentu yang mungkin anggap dia berbeda gitu ya, dia mungkin satu level lah. Nah, dari hal ini mungkin masyarakat Jakarta menilai bahwa nggak mau gitu memilih orang yang arogan, sombong gitu. Mungkin itulah. Dan memang rekam jejaknya dulu waktu saat jadi gubernur Jawa Barat ada suatu kesan yang sangat mungkin tidak begitu baik untuk dia, terkesan arogan, keangkuhan itu ketika dia berkunjung ke Majalengka kalau nggak salah ya. Saat itu dikritik oleh seorang guru honor ya, tentang dia memakai jaket kuning. Nah, si orang itu mengkritiknya bahwa kok pakai jaket pakai jaket, kalau bahasa Sunda ya gitu, maneh pakai jaket kuning. Itu gubernur atau kader partai gitu. Jadi maksudnya kalau gubernur jangan bawa-bawa atribut partai lah maksudnya. Tapi di sini yang bikin mungkin dia marah yaitu mengatakan maneh. Sedangkan kata maneh itu kata bahasa Sunda yang maksudnya kamu hanya bisa digunakan oleh teman-teman dekat kita yang sangat akrab ya. Kalau mengatakan maneh kepada orang lain yang tidak kenal atau malah seorang gubernur katakanlah gitu ya, jelas itu nggak sopan, nggak santun. Tetapi yang disesalkannya itu reaksinya si guru honorer ini dipecat. Saya sedih sekali karena apa sih, guru honorer itu gajinya seberapa? Mungkin harapan dia akan diangkat jadi PNS itu akhirnya istilahnya hangus lah ya.
Jangankan diangkat jadi PNS, guru tetap ya. Dengan kasus ini dia dipecat malah gitu. Nah, itu reaksi yang begitu arogan menurut saya dari seorang gubernur memecat mungkin tidak dia yang mecat, tapi mungkin Ridwan Kamil mengeluh sama instansi tersebut sehingga sekolah setempat mengeluarkannya, atau mungkin sekolah setempatnya yang mengeluarkan. Tapi di sini justru harusnya ya RK itu menegur sekolahnya, jangan begitu, itu rakyat saya, mau kritik apapun ya nggak apa-apa, gitulah. Nah, itulah makanya ini suatu organisasi menurut saya. Ya. Dan itu dicatat oleh rakyat. Meskipun kejadiannya bukan di DKI, di Jawa Barat, tetapi dia figur nasional, ya, Ridwan Kamil itu. Dan juga rekam jejak membangun Jawa Barat dan Kota Bandung. Ketika jadi wali kota Bandung, saya nggak merasa puas. Hasil karya dia itu hanya membangun pusat kota. Pinggiran kota Bandungnya yang juga kota Madia tidak dibenahi. Makanya daerah Ciwastra, Kopo, perbatasan Cimahi, Bandung Barat, semeraut, kemacetan luar biasa, polusi, kepadatan penduduk tambah mengerikan, dan yang dikemas di pusat kota. Padahal dari dulu udah bagus, pusat kota itu udah enak gitu. Ya baguslah dibagusan lagi, cuman ya pinggirannya dong gitu. Dan ketika jadi gubernur Jawa Barat, saya tidak melihat ada perubahan di Jawa Barat juga. Hanya ya daerah tertentu yang dikembangkan, padahal daerah itu udah berkembang dan udah populer. Katakanlah daerah wisata di Pangandaran gitu ya, dikembangkan. Itu udah populer dari dulu. Ya, tapi dia punya ide-ide dan terus diinvestasi gitu, dibangun. Nah, daerah lainnya dianaktirikan mungkin ya. Dan saya sedih sekali. Dan kita tahu sendiri infrastruktur di daerah-daerah kabupaten gitu sangat miskin sekali. Jembatan rusak, jalan rusak, terus ya terutama di daerah Jawa Barat Selatan ya, tertinggal itu. Dan katakanlah yang saya sangat juga kesel itu masalah dibangunnya masjid harga 1 triliun. Begini, apakah pertanyaan saya itu ambisi pribadi untuk menunjukkan, aku ini seorang arsitek yang pinter atau yang punya kecerdasan gayanya atau sangat brilian bisa menciptakan sebuah desain sebuah masjid yang sangat ya indah dan tapi harganya 1 triliun gitu. Ya memang dia orang yang jenius dan pinter dan juga sangat ya, berbakat dalam mendesain sebuah konstruksi bangunan ya. Tapi 1 juta triliun itu kan bisa dimanfaatkan untuk merenovasi masjid-masjid di desa-desa, di kabupaten, kecamatan yang malah lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat untuk beribadah. Dan atau mungkin diinvestasikan untuk membangun jalan-jalan di pedesaan agar orang kesana kemari lebih mudah ya. Itulah makanya yang saya sampaikan, dan yang terjadi setelah ada masjidnya itu, gak tahu saya apakah sering dipakai untuk kegiatan beribadah, sholat dan lain-lain. Apakah hanya menjadi tempat ya tontonan orang-orang dari daerah lain untuk melihat karya dia ya. Dan yang berakibat kepada kemacetan yang luar biasa dari Jalan Buah Batu, Jalan Ciwastra, di mana banyak bis-bis yang datang ke sana, mobil pribadi, agar bisa cepat masuk ke sana. Tapi yang terjadi kemacetan yang luar biasa, terutama di akhir minggu, dan sungguh kumuh di sana. Mereka tidak mau masuk jalan tol karena ingin mengirit, ya, dan memakai jalan Ciwastra. Dan sudah terjadi banyak orang kena stroke, serangan jantung gara-gara terjebak kemacetan di sana. Nah, ini sangat menyedihkan bagi saya. Bukannya membawa sebuah ya manfaat yang besar untuk rakyat, malah membuat rakyat malah menderita gitu. Dan oke lah, bukan maksud menyudutkan, tetapi kembali lagi kita kepada
kepemimpinan seseorang itu harus ditunjukkan kedekatannya dengan rakyat. Dan apakah dia memang bermanfaat buat rakyat atau tidak. Ya, jangan ya sampai ada tulisan atau katakanlah kritikan bahwa dia itu arogan gitu. Mana saya mungkin pernah ini ada misalnya survei Indobarometer masih menemukan adanya ketidaksukaan masyarakat Jawa Barat terhadap figur bakal calon Gubernur Jawa Barat tahun 2018 Ridwan Kamil. Hal tersebut diungkapkan peneliti Indo Barometer Hadi yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil arogan Kan ini fakta dan itu rekam jejak itu meninggalkan jejak digital, jadi semua orang bisa istilahnya menimbang-nimbang siapa yang dipilih. Padahal jujur saja saya harus katakan bahwa Ridwan Kamil cocok untuk memimpin sebuah kota metropolitan. Dia bisa menata, membenahi, dan membuat suatu strategi gimana sebuah kota metropolitan itu menjadi hidup, menjadi bagus, menjadi tertata, dan masyarakatnya betah tinggal di sana. Teratur, tidak macet, tidak berpolisi. Dia cocok untuk posisi gubernur tapi jangan satu wilayah aja yang dibenahi gitu. Dan yang saya sedihkan jangan kejadian seperti dulu wali kota Jawa Barat membangun pusat kota. Saya tanya sekarang di Jalan Ciamplas itu ada jembatan di atasnya itu tidak berfungsi sama sekali. Malah terkesan sekarang sangat kumuh. Tidak lagi seperti dulu Jalan Ciamplas di mana Jean Street kan terkenalnya dulu itu. Sekarang seperti tak bermanfaat. Jadi idenya bagus, tetapi tidak kontinuitas gitu pemanfaatannya, tidak terawat, dan akhirnya biaya keluar banyak, tetapi kesemrautan yang terjadi. Saya bukan ahli tata kota, tapi banyak ide di dalam pikiran saya bagaimana menata kota yang lebih baik gitu. Jangan sampai misalnya selokan atau parit yang ada di Kota Madia Bandung itu, di kantor Kota Bandung itu dijadikan seperti tanaman parit yang bisa airnya itu dipakai untuk bermain-main, dan dia bangun itu apa yang terjadi, anak-anak kecil main di air itu dan jadi gatal-gatal, kaligata, jadi borok-borok. Padahal itu air kotor. Kenapa dibenahi, ditata seperti kayak sungai yang bisa kayak parit yang bisa dipakai bermain airnya. Saya nggak merasa tak masuk akal itu. Dan dulu sebenarnya parit itu adalah parit air yang benar-benar air harus berjalan dengan lancar karena datang dari pegunungan Lembang ke bawah dan harus cepat-cepat mengalir. Tapi kalau dibenahi kayak gitu airnya, dan itu pun sekarang mulai ditinggalkan, masyarakat tidak mau lagi bermain di sana karena memang air kotor sekali, nggak bisa dipakai untuk bermain-main, berenang, atau main air di sana. Dan yang lain katanya dari netizen yang banyak bilang itu ketidakterpilihannya RK dan Siswono itu karena koalisi itu sendiri. Sekarang kan tahu sendiri banyak orang sudah mulai meninggalkan PKS, termasuk Anies Baswedan meninggalkan PKS. Dan saya sudah tahu sih siapa Anies Baswedan itu. Anies Baswedan itu kudu loncat nyari wadah di mana dia ingin nyalonan jadi presiden. Tapi jujur, kalau dia jadi presiden, menurut pandangan saya, Indonesia hancur. Dan yang jelas katanya itu karena koalisi dengan partai yang sebenarnya partai itu sudah
mulai nyungsep, mulai ditinggalkan banyak pemilihnya, dan banyak orang yang tidak suka partai ini. Apalagi Jakarta, ya. Jakarta itu dulu Anies Baswedan menang jadi pilkada, ya, di pilkada itu yang memang didukung PKS, ya, bukan karena ya partainya, tetapi masyarakat digiring dengan isu penistaan agama untuk memilih Anies. Dan kalau itu nggak ada, sebenarnya Ahok yang akan menang, Ahok gitu yang akan menang, ya. Tapi ya sekarang Ahok dengan Anies berteman, saya jadi pikir ini gila, saya bilang. Ngapain Ahok juga gitulah, nggak ada pendirian gitu orangnya. Jadi kembalilah, kalau kita milih seorang pemimpin, memilih ya pejabat setempat, pilihlah orang-orang yang dekat dengan rakyat, orang-orang yang sudah terlihat lama mendedikasikan dirinya untuk rakyat, ya. Kang Deddy, Jokowi, ya Pak Jokowi, udah kita lihat dia itu turun ke bawah itu tidak dibuat-buat, tidak dipolas-poles, tetapi murni dari keinginannya ingin menjadi seorang pemimpin, mendedikasikan dirinya sendiri dengan nyata, fakta, dengan perbuatan yang dirasakan oleh rakyat, bukan dengan ya gaya-gayaan, sok pinter, sok omon-omon, jual beli apa maksudnya jualan apa rencana-rencana, atau katakanlah cuman ya retorika saja dan lain-lain. Kita bisa melihat siapa yang benar-benar ingin mendedikasikan dirinya untuk nusa dan bangsa. Saya harap Pak Prabowo bisa mendedikasikan dirinya kepada rakyat Indonesia, yang dia sudah sering berkata, ya, bahwa sisa hidupnya ingin dedikasikan untuk rakyat Indonesia. Kita lihat aja. Ya, dia punya kemampuan secara finansial, dia punya kemampuan secara kekuasaan, dan kita lihat apa yang terjadi beberapa ya saat kemudian, ya. Oke, NKRI harga mati, kita terus bersatu. Ciao.